Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Selawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran akidah akhlak pada hari ini, kita baca terlebih dahulu ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang materi akhlak terpuji, husnuzon, dan juga tawadu. Untuk selanjutnya, kita akan mempelajari tentang tasamuh dan ta'awun. Ibu harap kalian bisa memperhatikan pembelajaran pada hari ini, sehingga pembelajaran hari ini bermakna dan tentunya bermanfaat bagi kalian semua. Baiklah, kita awali dengan pembahasan tasamuh. Tasamuh berasal dari bahasa Arab. Secara bahasa artinya adalah murah hati dan lapang hati. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tasamuh diartikan lapang dada, keluasan pikiran, dan juga toleransi. Sedangkan secara istilah, pengertian tasamuh artinya adalah sikap atau perbuatan melapangkan dada, tenggang rasa dalam menghadapi perbedaan, baik pendapat, keyakinan, dan agama. Dengan demikian, di dalam tasamuh terdapat unsur menghormati, menghargai, dan juga simpati. Tasamuh ini sangat penting, apalagi dalam kehidupan masyarakat yang bersifat heterogen atau majemuk, terutama dalam kehidupan beragama. Dalil tentang tasamuh. Islam adalah agama yang sangat menghargai perbedaan. Dalam batasan tertentu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan contoh dalam hal tasamuh ini, yakni saat ia ingin memajukan kota Madinah yang di dalamnya banyak suku dan agama yang berbeda-beda. Dalam Al-Quran dijelaskan pada surat ke-109, yaitu surat Al-Kafirun ayat 1-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'bud, wa la ana 'abidum ma 'abadtum, wa la antum 'abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Artinya, katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak mau menyembah Allah yang aku sembah, dan aku tidak akan beribadah secara kamu beribadah, dan kamu pula tidak mau beribadah secara aku beribadah. Untukmu agamamu, dan bagiku agamaku. Dalam ayat tersebut dapat dipahami bahwa dalam Islam toleran terhadap adanya perbedaan agama, yang kemudian ditegaskan pada ayat yang terakhir, yaitu bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Bentuk-bentuk tasamuh, yaitu yang pertama, tidak ada paksaan dalam memilih agama. Yang kedua, tidak memaksakan kepentingan dan keinginan. Dan yang ketiga, menghormati dan menghargai perbedaan. Perilaku yang mencerminkan tasamuh. Yang pertama yaitu tidak memaksakan agama kepada orang lain. Yang kedua, tidak menghalangi hak orang lain walaupun dalam perasaannya terdapat rasa benci karena akhlaknya yang tercela. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memanfaatkan fasilitasnya. Yang keempat, memberi kesempatan orang lain untuk melaksanakan tugas kewajiban menurut keyakinannya walaupun terdapat perbedaan. Contoh perilaku tasamuh dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku tasamuh ini banyak kita jumpai dalam kehidupan bermasyarakat. Di antaranya, yang pertama, menghentikan sementara acara atau rapat karena tiba waktu sholat. Yang kedua, tidak menyalakan klakson motor atau mobil ketika melewati tempat ibadah. Yang ketiga, ikut menjaga keamanan dan ketertiban pada waktu umat agama lain merayakan hari rayanya. Yang keempat, memberi waktu untuk libur bagi karyawan yang sedang berhari raya. Yang kelima,
menghormati pendapat orang lain terhadap penafsiran dan pemahaman suatu masalah. Yang keenam, tidak makan di sembarangan tempat pada waktu siang hari bulan puasa. Yang terakhir adalah hikmah perilaku tasamu. Perilaku tasamu ini memiliki hikmah yang sangat besar sekali bagi kehidupan kita. Di antaranya, yang pertama, dapat memberikan kesejukan jiwa pada diri sendiri dan juga orang lain. Yang kedua, menimbulkan sikap dan perangai yang mulia. Yang ketiga, mendapatkan teman yang semakin banyak. Yang keempat, timbul rasa tenang pada diri sendiri dan juga orang lain. Yang kelima, memudahkan penyelesaian persoalan yang nampak sulit bagi orang lain. Yang keenam, mudah mendapatkan relasi. Yang ketujuh, jika mendapat kesulitan, akan banyak orang yang menolong. Dan yang terakhir, jika melakukan kesalahan, banyak orang yang mau memahami. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya kita akan membahas materi akhlak terpuji ta'awun. Pengertian ta'awun. Ta'awun secara bahasa artinya adalah saling membantu dan saling menolong. Sedangkan secara istilah, ta'awun artinya adalah sikap atau perilaku membantu orang lain. Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri, sehingga membutuhkan uluran bantuan dari orang lain. Dalil perintah ta'awun. Ta'awun atau tolong-menolong diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya yaitu dalam surat Al-Maidah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolonglah dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaannya. Berdasarkan ayat tersebut, secara nalar jelas sekali bahwa manusia adalah makhluk sosial yang pasti membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hajatnya. Maka manusia harus saling tolong-menolong untuk memenuhi hajatnya itu. Islam mengarahkan tujuan dan bentuk tolong-menolong hanya dalam kebajikan dan juga ketakwaan. Dan Islam melarang untuk saling tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Bentuk atau contoh ta'awun. Ta'awun atau tolong-menolong pun banyak kita jumpai contohnya dalam kehidupan bermasyarakat. Di antaranya, yang pertama, meringankan beban hidup orang lain. Yang kedua, menutupi aibnya. Yang ketiga, memberi bantuan kepada seseorang. Yang keempat, mengunjungi orang yang sedang sakit atau menerima suatu musibah. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk saling menolong, melapangkan kesulitan dan menutupi aib saudaranya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji untuk memberi pertolongan bagi siapa saja yang mampu menolong saudaranya. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW pun, salah satu hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang inti sari kandungannya adalah barang siapa yang melapangkan seseorang mukmin dari suatu kesusahan dunia, maka Allah akan melapangkannya dari salah satu kesusahan hari akhirat. Barang siapa yang meringankan suatu penderitaan di dunia, maka Allah akan meringankan penderitaannya di akhirat. Barang siapa yang menutupi cacat seorang muslim, maka Allah akan menutupi cacatnya di dunia dan di akhirat. Allah akan selalu memberi pertolongan kepada seseorang yang selalu menolong saudaranya. Hadis riwayat Imam Muslim. Subhanallah, mudah-mudahan kita semua bisa menerapkan ta'awun dalam kehidupan sehari-hari. Dampak positif dari ta'awun. Yang pertama, terpenuhinya kebutuhan hidup berkat kebersamaan. Yang kedua, membuat tugas yang berat menjadi ringan. Yang ketiga, terwujudnya persatuan dan kesatuan. Dan yang keempat, menimbulkan rasa simpati pada sesama manusia. Yang terakhir adalah upaya membiasakan bersikap ta'awun. Yang pertama, menyadari bahwa setiap manusia itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Yang kedua, menyadari bahwa kondisi manusia lemah dan tidak bisa hidup sendiri. Yang ketiga,
membiasakan mengedepankan kepentingan bersama tanpa harus mengorbankan kebutuhan diri sendiri. Yang keempat, membiasakan melihat potensi diri baik dari segi keilmuan maupun materi sebagai bahan mewujudkan kebersamaan. Baiklah anak-anak, alhamdulillah selesai sudah materi kita kali ini tentang akhlak terpuji, tasamuh dan juga ta'awun. Semoga materi kita kali ini bermanfaat dan bisa direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillahirabbil alamin.